Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang tindak pidana bisnis yang beranggotakan Lianida Husniati 2101010112, Krisna Al Ihsan 2101010093. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sangkal yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Tindak pidana perpajakan. Pajak merupakan unsur yang sangat penting dalam pemerintahan yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Karena pajak sangatlah penting dibuatlah aturan mengenai pajak yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Sebagaimana telah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut mengatur secara jelas mengenai subjek pajak, objek pajak, cara perhitungan pajak, sanksi pajak, dan ketentuan lainnya. Ketentuan pidana dalam UU KUP ini diatur pada pasal 38 sampai pasal 43A. Tindak pidana perpajakan adalah setiap perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tindak pidana perpajakan dalam berbagai literatur juga memiliki berbagai terminologi seperti kejahatan di bidang perpajakan yang dikemukakan oleh Profesor Jafar Saidi dan Eka Merdekawati Jafar yang mengungkapkan bahwa perbuatan ini merupakan suatu peristiwa yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman atas perbuatan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yakni sudut pandang yuridis, sosiologis, dan filosofis. Selain UU KUP, terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pertambahan nilai barang dan jasa pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meteral. Tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan pidana UUAP KUP diatur pada pasal 38, pasal 39, pasal 35A, pasal 41A, pasal 41B, pasal 41C, pasal 42, pasal 43, dan pasal 43A. Rumusan delik pada ketentuan pidana yang terdapat dalam UU KUP memuat bentuk-bentuk tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi pidana. Secara garis besar, ketentuan pidana pada UU KUP dapat dikategorikan menjadi 4 berdasarkan pada pelaku atau subjek hukumnya yang akan diuraikan sebagai berikut ini. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai diatur dalam UU KUP dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Tindak menyampaikan surat pemberitahuan. B. Pemalsuan surat pemberitahuan. C. Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya. D. Menyalahgunakan nomor pokok wajib pajak. Yang E. Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak. F. Menyalahgunakan
pengukuhan pengusaha kena pajak. G. Menggunakan tambah hak pengukuhan pengusaha kena pajak. H. Menolak untuk diperiksa. I. Pemalsuan pembukuan pencatatan atau dokumen lain. Yang D. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain. A. Tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. L. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut. M. Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti penggunaan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. N. Menerbitkan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tidak menerima keterangan atau bukti. C. Menghalangi atau mempersulit penyidikan. I. Tidak memenuhi kewajiban memberi data atau informasi. R. Tidak terpenuhi kewajiban pajak dan pihak lain. S. Tidak memberikan data dan informasi pajak. F. Menyalahgunakan data dan informasi. 2. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak sebagai diatur dalam UU KUP dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung dan menetapkan pajak. Yang kedua, bertindak di luar kewenangan. Yang ketiga, melakukan pemerasan dan penghapusan. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Tidak memenuhi kewajiban dan merahasiakannya. Dan yang keempat, ketentuan pidana yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana diatur pada pasal 43 UU KUP bahwa pasal 43 ayat 1 dan juga pasal 43 ayat 2. Tindak pidana korupsi. Istilah corruption atau corruptus merupakan bahasa Latin dari korupsi yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah, korupsi diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, dan dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya. Korupsi di dalam Black Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak daripada yang lain. Pengertian korupsi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Pasal 2 Ayat 1. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. D. Tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang menurut ensiklopedia adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta atau kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.
Pertanggungjawaban pidana korporasi. 1. Kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi yaitu corporate crime, business crime, dan economic crime. Kejahatan korporasi lebih merujuk pada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma hukum kebiasaan yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi sendiri merupakan kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dan dalam rangka memperoleh keuntungan. Perbuatan korporasi harus dibedakan dengan perbuatan orang per orang, sehingga pertanggungjawaban pun tidak bisa dibebankan pada orang per orang, tapi dibebankan kepada korporasi sebagai sebuah ilustrasi institusi. Secara teoretis ada dua jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, yaitu crime for corporation dan crime corporation. Crime for corporation adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Pelanggaran hukum ini terjadi karena korporasi ingin mendapatkan keuntungan. Namun dalam pengumpulan keuntungan tersebut ada kalanya terlibat dalam pelanggaran hukum atau penyelewengan hukum. Misalnya penggelapan pajak, memanipulasi laporan tahunan, dan lain-lain. Sementara itu, criminal corporation dimaknai sebagai pembentukan korporasi ditunjukkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Jadi, korporasi dibentuk untuk melakukan perbuatan kriminal. Yang kedua, pelanggaran HAM oleh korporasi. Korporasi ternyata tidak hanya melakukan kejahatan yang berimplikasi pada hukum pidana, tetapi juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana telah disebut di awal-awal tulisan ini, kontras. Secara ada 149 pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi ketika menjalankan bisnisnya. Untuk mengukur perbuatan yang dilakukan korporasi masuk ke kategori pelanggaran HAM, kejahatan HAM, atau bukan, maka harus dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dengan menggunakan pendekatan teori perbuatan melawan hukum formil, dan kedua dengan menggunakan teori perbuatan melawan hukum material. Kedua teori ini mengadopsi dari teori yang sama yang sudah dikembangkan lebih oleh para scholar hukum pidana baik di Belanda maupun di Indonesia. Yang ketiga, instrumen hukum pelanggaran HAM. Status Roma tentang International Criminal Court atau ICC telah memberikan pembatasan hanya pelanggaran HAM berat saja yang dapat diadili di dalam pengadilan ini, yang meliputi perang, genosida, kejahatan kemanusiaan, dan agresi. Uniknya, pengambilan HAM ini tidak menyebutkan dirinya sebagai International Human Rights Court, tetapi ICC. Ini bisa ditafsirkan meskipun kejahatan yang dilakukan masuk ke dalam kategori HAM berat, tetapi pelaku kejahatan tetap diminta pertanggungjawaban pidananya. Hal lain yang perlu dicatat adalah ICC juga belum memasukkan korporasi sebagai pelaku pelanggaran HAM, tetapi hanya individu-individu saja. Oleh karena itu, ICC memperkenalkan model pertanggungjawabannya adalah individual responsibility dan belum atau tidak state atau corporation responsibility. Pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga dianalisis dengan menggunakan dua doktrin lain, yaitu direct corporate criminal liability dan strict liability. Dalam direct corporate criminal liability, perbuatan actus reus yang dilakukan oleh korporasi adalah perbuatan langsung dilakukan korporasi, meskipun realitanya perbuatan tersebut dilakukan oleh agen pengurus, sehingga kesalahan agen masuk
dibuktikan harus yang dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.